Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faras Adia Rahman dengan NIM 22109113100024. Jadi di sini saya bakal menjelaskan beberapa tentang vaskularisasi dan inovasi sistem muskuloskeletal yang diberi tugas dari Dr. Oski. Langsung saja bahas yang ini, foto yang ini. Dalam foto ini dibagi menjadi dua ya. Di situ tuh ada arteri dan vena. Nah, arteri itu biasanya itu di sebelah kiri ini yang berwarna merah. Ini nih tugasnya untuk mengedarkan darah untuk beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Terus untuk vena yang berwarna biru yang kanan itu tuh membawa darah atau deoksigenasi kayak karbon dioksida kembali ke jantung. Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama itu kita bahas tentang sistem arteri, dimana jelas lagi ya. Ini ya, sistem arteri ini berperan tadi dalam mendistribusikan darah dari oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui arteri besar yang bercabang menjadi arteriol dan kapiler. Nah, untuk arteri itu ada, kita bahas dari awal dulu, dari kepala dan leher, di mana di kepala dan leher ini ada arteri carotis communis. Itu adalah arteri utama yang membawa darah ke kepala dan leher bercabang menjadi ada arteri carotis itu yang langsung menuju otak. Terus ada arteri carotis interna tadi yang menuju otak langsung. Terus ada arteri eksterna yang menyuplai wajah dan permukaan kepala. Terus ada arteri temporalis dan arteri facialis, cabang dari carotis eksterna yang mensuplai wajah dan kulit kepala. Terus untuk arteri torak dan anggota gerak atas ya, itu ada arteri subclavikula atau arteri besar yang membawa darah ke lengan. Terus ada arteri axillaris, di mana ini lanjutan dari subclavikula di area ketiak. Terus ada arteri brachialis, itu arteri utama di lengan atas yang bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris di lengan bawah. Nah, terus ada juga arteri toraks dari sini ya, berarti ya, dan abdomen, di mana itu tuh ada aorta, arteri terbesar di tubuh tadi. Terus ada aorta ascendens, itu naik langsung ke jantung. Terus ada arcus aorta atau aorta arcus, itu ada lengkungan aortanya. Terus ada aorta thoracica, di mana itu turun melalui dada. Terus ada aorta abdominalis, di mana bagian aorta di perut memberi cabang ke arteri renalis, ginjal. Terus ada arteri mesentrika superior dan inferior atau usus. Terus ada arteri iliaca communis, di mana itu ke panggul dan tungkai bawah. Nah, terus dari tungkai bawah tadi kita lanjut ke arteri pelvis atau bokong dan ekstremitas bawah, di mana itu ada arteri iliaca eksterna yang menjadi arteri femoralis setelah melewati panggul. Dan ada juga arteri poplite, bagian belakang lutut, kelanjutan dari femoralis, atau arteri tibialis anterior dan posterior yang menyuplai darah ke tungkai bawah, dan arteri dorsalis pedis, permukaan atas kaki. Nah, terus kita lanjut ke sistem vena, di mana yang vena tadi itu yang ini fotonya. Nah,
Untuk vena ini itu tuh tugasnya tadi membawa darah miskin oksigen dari tubuh kembali jantung untuk dipompa ke paru-paru. Nah, kita awali tadi dengan kepala dan leher lagi. Di vena itu, vena di kepala leher itu ada vena jugularis interna dan eksterna, di mana itu mengalirkan darah dari otak ke wajah ke vena subclavia. Nah, terus ada vena brachiocepalia dextra et sinistra, di mana itu penggabungan vena jugularis dan subclavicular menuju vena cava superior, di mana vena anggota gerak atas itu tuh ada vena cephalica sisi lateral lengan. Terus ada juga vena basilica sisi medial lengan. Terus ada juga vena mediana cubiti. Terus ada vena lipat siku sering digunakan untuk pengambilan darah, mediana cubiti tadi. Terus ada yang semua mengalir ke vena axillaris lalu ke vena subclavicular. Kita lanjut ke vena yang di daerah toraks dan abdomen, di mana ini ada vena cava superior, di mana itu menerima darah dari kepala dan lengan masuk ke atrium kanan jantung. Terus kita lanjut ke vena cava inferior, menerima darah dari perut, panggul dan tungkai bawah. Nah, terus ada vena hepatica atau dari hati. Terus ada juga vena renalis juga di daerah ginjal. Terus ada juga vena porta hepatica atau sistem portal dari saluran cerna ke hati. Nah, lanjut kita ke vena pelvis dan ekstremitas bawah, di mana untuk venanya ini ada vena iliaca externa dan interna dari panggul, terus ada vena femoralis utama dari paha, terus ada vena sepena magna dan parva, di mana ini vena permukaan utama di tungkai bawah ya. Terus ada vena tibialis anterior dan posterior, di mana vena dalam kaki. Kita lanjut, di mana ada perbedaan utama antara arteri dan vena, di mana fitur arteri dan vena itu adalah arah aliran darahnya dari jantung ke jaringan, dari jaringan ke jantung, atau oksigenisasi umum kayak oksigen. Umumnya miskin oksigen kecuali vena pulmonalis. Nah, tekanan darah tekanan rendah itu katupnya tidak ada kecuali arteri pulmonalis, di mana ada pencegahan aliran balik dinding pembuluh darah tebal, elastis, tipis dan tidak elastis. Fungsi dari klinis dan praktis tadi itu adalah arteri radialis. Bentar ya. Bentar. Fungsi dari klinis dan praktis tadi itu arteri radialis itu tempat umum untuk mengukur nadi. Nah, terus ada vena mediana cubiti, di mana itu sering untuk injeksi intravena atau pengambilan darah. Terus ada arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior, di mana itu diperiksa pada pasien DM untuk menilai sirkulasi perifer. Vesa pena magna dapat digunakan dalam bypass jantung. Nah, terus kita lanjut ke foto selanjutnya ya, di mana ini lanjut foto yang ini ya. Bentar.
Masih loading ya guys ya. Kita lanjut foto selanjutnya. Nah, foto yang yang ini lagi ya. Nah, jadi ini adalah otot regiothoracis atau anatomi otot-otot pada regiothoracis atau dada ya. Dimana ini terdiri dari dua bagian ya. Yang di sebelah kiri ini itu adalah otot dada atau adalah otot-otot dinding dada atau thoracic wall muscle. Terus di kanan ini itu adalah otot diafragma yang sebagai batas bawah rongga toraks dan otot semuanya. Nah, kita bahas yang pertama itu otot regiothoracis atau gambar sebelah kiri ini dulu ya. Nah, supaya lebih jelas. Yang pertama itu ada external intercostal, di mana lokasi di antara iga-iga tulang rusuk terletak paling superficial. Arah serat obliknya itu ke bawah dan ke depan seperti arah tangan saat memasukkan ke dalam saku. Nah, fungsi utamanya ini itu mengangkat iga saat inspirasi. Terus memperbesar ruang dada dan membantu masuknya udara. Untuk inervasinya itu saraf interkostal di mana cabang dari nervus thoracicus spinalis. Nah, terus yang kedua itu ada internal interkostal di mana lokasi di bawah otot eksternal interkostal lebih dalam. Terus ada arah seratnya tadi itu berlawanan arah dengan eksternal interkostal. Nah, fungsi utamanya itu menurunkan iga saat ekspirasi aktif, misal saat berbicara, bernyanyi, atau batuk. Terus untuk inervasinya itu saraf interkostal. Nah, lanjut yang ketiga itu ada pectoralis minor, di mana lokasi itu ada di otot dada bagian atas, berada di bagian pectoralis mayor. Titik perlekatannya itu ada di origo iga ketiga sampai kelima. Di mana insersio processus choroidius scapula, di mana fungsinya itu menstabilkan skapula dan mengangkat iga saat inspirasi dalam atau fungsi batu pernapasan ya. Untuk inervasinya itu di nervus pectoralis medialis. Yang keempat ada serratus anterior, di mana untuk lokasinya itu di sisi lateral dada. Tampak seperti gigi-gigi menempel. Ini ya, gigi-gigi menempel. Titik pelekatannya itu ada di origo iga 1 sampai 8 atau 9. Insersionya itu permukaan anterior margo medialis scapula. Nah, untuk fungsinya itu menggerakkan skapula ke depan dan ke atas. Terus menahan skapula agar tidak winging dan membantu pernapasan sebagai otot bantu inspirasi. Untuk inervasinya itu ada nervus thoracicus longus, di mana otot diafragma di gambar kanan ya. Ini lagi kita bahas. Nah, ini diafragma, di mana adalah otot utama pernapasan, membentuk sekat antara rongga toraks dan rongga abdomen. Struktur anatomi penting. Yang penting ya, ada central tendon, itu bagian pusat diafragma yang bersifat tendon atau tidak berotot, menjadi tempat insersi otot. Nah, terus ada right and left crus atau curura. Perluasan otot diafragma ke bawah yang menempel ke vertebra lumbalis. Terus ada medial arcuate ligament. Nah, ini ligamen yang berbentuk busur yang menghubungkan diafragma ya dengan dinding posterior abdomen.
di mana lubang penting hiatus pada diafragma. Hiatus vena cava itu ada di torakal 8 tempat lewat vena cava inferior. Terus ada juga hiatus esophagus torakal 10 di mana tempat lewat esophagus dan nervus vagus. Terus ada hiatus aorticus torakal 12 di mana tempat lewat aorta dan ductus thoracicus. Terus untuk fungsinya itu saat kontraksi, inspirasi diafragma mendatar, meningkatkan volume rongga toraks, tekanan intrarokalnya menurun dan udara masuk ke paru. Saat relaksasi atau ekspirasi, diafragma kembali naik, volume rongga toraks menurun, udara keluar. Untuk inervasinya itu tuh nervus penicus C3 C5 atau C3, 4 dan 5. Keep the diaphragm alive. Cedera pada saraf ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, untuk relevansi klinisnya itu ada nyeri interkostal, di mana ini akibat iritasi saraf interkostal. Terus misalnya itu seperti herpes zoster. Terus paralisis diafragma. Untuk paralisis diafragma ini paralisis diafragma ini misalnya itu pasca trauma cervical, dan itu bakal mengganggu inspirasi. Terus untuk pecah diafragma, terus trauma tumpul toraks di mana dapat menyebabkan herniasi organ abdomen ke rongga dada. Selanjutnya kita bahas ini nih. Atau ini adalah struktur tulang pada membri superioris. Nah, ini nih bisa tampak depan atau tampak belakang, dan ini sangat penting karena ini bakal mendukung berbagai gerakan dan aktivitas harian, mengangkat, menggenggam, menulis, dan sebagainya. Oke. Bagian utama pada membri superioris ini, yang pertama itu ada clavikula. Nah, clavikula atau tulang selangka di mana lokasinya ini menghubungkan sternum atau tulang dada dengan skapula tulang belikat. Oke. Fungsinya menjaga posisi skapula dan menjaga kestabilan sendi bahu. Ciri pentingnya, dua ujung ada acromial end atau ke arah luar. Terus ada sternal end atau ke arah dalam. Lanjut kita ke skapula atau biasanya kita sering dengar dengan tulang belikat. Dimana lokasinya ini di bagian punggung atas atau ini ya. Nah, skapula. Ini nih ciri pentingnya itu ada spine of scapula atau tonjolan tulang yang membagi skapula menjadi dua fossa, yaitu fossa supraspinata dan infraspinata, di mana ada acromion, ujung dari spine yang menghubungkan dengan clavikula, terus ada coracoid process atau tonjolan anterior tempat melekat otot, dan glenoid cavity atau tempat artikulasi dengan kepala humerus membentuk sendi bahu. Terus ada humerus tulang lengan atas di mana lokasi dari bahu siku. Ciri pentingnya itu ada head of humerus, bagian bulat atas atau sendi dengan skapula, greaters and lesser tubercle, di mana tonjolan di ujung bawah tempat perlekatan otot. Terus ada capitulum and thoracica, bagian artikula dengan radius dan ulna. Terus ya. Ada una, di mana lokasi tulang lengan di bawah di sisi medial sejajar dengan jari kelingking. Terus ada ciri pentingnya juga itu olecranon process. Terus ujung atas ulna membentuk bagian belakang siku. Terus trochlear notch
tempat articularis dengan humerus, terus coronoid processes bagian anterior ulna dan styloid processes of ulna, ujung bawah tajam yang bisa diraba di pergelangan tangan. Oke. Terus kita lanjut ke radius, di mana lokasi tulang dengan bawah di sisi lateral ini sejajar dengan ibu jari. Ciri pentingnya itu head of radius, bagian atas berbentuk cakram memungkinkan rotasi atau pronasi dan supinasi. Terus ada radial tuberosity, di mana tempat melekatnya otot bicep brachii. Ada styloid process of radius, di mana ujung bawahnya mudah diraba di sisi jari pergelangan tangan. Nah, terus ada tulang-tulang tangan, di mana itu ada carpal bones, 8 tulang pergelangan tangan. 2 baris tulang kecil yang memungkinkan fleksibilitas pergelangan tangan. Contoh scaphoid, lunate, trichometrum, pisfrum, metacarpal bones, 5 tulang telapak tangan, terus terletak antara carpal dan phalanges. Terus di nomeri 1-5 dari ibu jari ke kelingking, phalanges, dan 14 tulang jari. Tiap jari terdiri dari 3 phalanges proximal, middle, dan distal, kecuali ibu jari yang hanya punya proximal distal.